bila semasa hidupnya almarhum punya banyak salah, bila almarhum mempunyai hutang. Tagihan rumah sakit Bapak sampai 28 juta. Selamat sore semuanya, terima kasih. Hari ini sudah bersiap untuk ngakak brutal bareng modal nekat. Pak, kalau nggak sampai brutal sih salahin Maman. kita omelin deh. Dia tawat yoga ini komedi konsultan ini. Kalau lucu itu kena cashnya bagus banget. Kalau nggak lucu lawan yoga gitu. Nggak ada menang gua. Dieksekusi aja kan. Jadi begini, mungkin saya udah lumayan banyak bikin film dan selalu rindu kok kenapa sih di Amerika sana gitu di akhir tahun tuh selalu hadir film-film keluarga yang begitu menyenangkan, kita bisa nonton sekeluarga, value keluarganya tinggi, komedinya seru, dan juga ada adrenalinnya. Kadang-kadang ada actionnya yang begitu seru, ada mission, ada bahu-membahu melakukan sesuatu bareng-bareng, dan itu menjadi sesuatu yang kerinduan yang nggak habis-habisnya saya menantikan kapan saya bisa hadirkan tontonan semacam itu. Mungkin saya mencoba dengan hadirnya Cek Toko Sebelah apa segala macam, tapi waktu Cek Toko Sebelah yang kedua pun kayaknya ini Herawan juga nih komedi konsultannya. Pelakunya sama Pak. Ya, nggak bisa seberhasil yang pertama, artinya kita butuh lagi hal yang baru. Dan akhirnya saya bertemu dengan Imam Darto, kita ngobrol, kita biasanya saya suka ngobrol dan saya menemukan ada passion yang sangat menarik yang saya melihat kayaknya ini Tuhan Allah itu begitu baik dan akhirnya hadirkan Imam Darto dan kita ngobrol, saya rasa ini kayaknya yang bisa memberikan apa yang saya impikan itu. Dan akhirnya waktu dia memberikan kepada saya sebuah cerita yang singkat, yang konon dia pun belum siap sebetulnya, ya kan? Tapi saya melihat bahwa energinya udah pas, gitu. Energi untuk hadirkan film yang nekat, modalnya adalah nekat, dan kita adalah manusia-manusia yang sebetulnya harus nekat dalam hidup. Kita harus berimprovisasi, harus melakukan hal-hal baru, karena kalau bukan kita tidak akan bisa merubah nasib kita. Jadi inilah sebuah persembahan dari Star Vision, dan Pabrik Ceritra ini adalah perusahaan dari Mas Imam dan ada di sini Warman. Di situ juga di belakang ada Sesa yang juga menjadi penulis senarionya ini rasanya jadi lengkap gitu. Ada dua pria yang menulis, Imam Darto dan Warman, dan dilengkapi oleh seorang perempuan yang tentunya melengkapi rasa keluarganya. Dan di sini juga kita hadirkan cast yang insya Allah akan membuat kalian jatuh cinta sama mereka. Sebel tapi jatuh cinta, ya kan? Itu kan yang menarik kan? Kan biasanya kalau hanya cinta saja nggak cukup, butuh sebelnya juga, biar kita komplit gitu emosinya. Dan di sini ada Inyong, ya. Inyong ini berperan sangat penting. Film ini nggak ada kalau nggak ada Inyong. Inyong. Kunci dia, juru kunci. Saya tuh ngefans banget sama dia. Sampai udah pengen ketemu aja setelah setiap dia itu siapa orang itu siapa. Jadi saya mungkin nggak berpanjang lebar, hanya terima kasih dan semoga kita bisa sebarkan karya ini, karena perfilman kita butuh gebrakan-gebrakan baru yang bisa memperkaya genre, jangan hanya itu saja. TV. Saya yang benar-benar yang menarik sih sebenarnya, karena kita di Pabrik Cerita ini bisa dibilang film layar lebar pertama kita gitu. Sebelumnya kita biasanya di series atau di web series gitu kan.
Pas ketika kita mau bergerak ke layar lebar, memang pencariannya adalah bukan pencarian bukan jadi investor atau apa gitu, lebih ke nyari jodoh sih sebenarnya. Gitu. Jadi kebetulan dikenalin sama si Ika di belakang situ, selain produser favorit kita, terus ketemu sama Pak Fares yuk, gitu. Akhirnya berjumpa. Sebelum kita bicara soal ide dan lain-lain, memang itu sih frekuensinya yang kita cari gitu. Ketemu jodohnya ya. Ketemu jodohnya dulu gitu kan. Alasannya ternyata sejujurnya kita belum punya ide sih saat itu. Jadi begitu keluar meeting kita ke kafe seberang baru kita ngarang ceritanya. Iya. Gitu. Terus akhirnya yang lucunya sih ini sih ya kita sangat antusias melihat dari hayalan ke kertas lalu ke eksekusi lalu akhirnya hari ini ke layar seperti apa ya. Kita sih senang, ini mimpi kita, semoga jadi jadi hiburan buat kawan-kawan semua sih. Gitu sih. Siap, terima kasih. Tepuk tangan dong untuk Mas Warwanti. Barunya aja 100 juta, Pul. Utang rumah sakit 28 juta. Sisanya kita bagi-bagi. Berarti Maling. maling-maling. Kalau maling udah jelas, nggak usah lu ulang. Teman-teman media semuanya, teman-teman yang udah hadir hari ini untuk nonton pertama kalinya. Karena yang saya nonton tadinya masih sangat kosong, Iya. belum ada apa-apanya. Jadi saya jelaskan sedikit, ini adalah sebuah cerita. Kalau saya bilang antara Ernest Prakasa dengan Yandy Lawrence digabung jadilah pabrik cerita. Keren. Kenapa saya ambil dengan pastinya karena saya melihat sesuatu yang berbeda. Luar biasa ya kasih saya. Iya. Itu kan dong Kotara Budi mana? Nonton aja. Jangan sedih. Jangan sedih. Ya itu yang aku lupa nih. Berarti ini berkesan banget. Ntar kita cerita lebih banyak di press conference yang akan taruh. Siap. Tepuk tangan untuk Tara Budiman yang gak kuat menahan air matanya kali ini, berkesan banget. Nyong, silakan Nyong. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Selamat sore semuanya. Saya juga nggak mau panjang lebar di sini karena sudah diwakilin sama Pak Tara. Tapi satu yang saya pengen bilang, Bang Anton membeli sikat. Cakep. Selamat menonton. Modal nekat. Mantap. Lawan nih terakhir nih. Ya, saya sebenarnya dari pabrik sepatu. Sebagai komedi dan satu dong. Ya, Silakan. sebenarnya singkat aja sih. Ketika pertama kali ditawarin sama Pak Darto gitu, Wan mau nggak bantuin jadi komedi konsultan gitu. Cukup lama sih mikirnya, semenit lah langsung Ya, bukan lagi kosong juga, lanjut lah. Tapi setelah dijalanin selama berapa hari ya, dari skrip sampai syuting, alhamdulillah kami ngerjainnya seneng, bahagia, mudah-mudahan bahagianya juga tertular ke yang nonton gitu. Amin. Siap. Gitu Terima aja, kasih. ya. Tepuk tangan. Ini cocokin jam dulu, jangan lupa. Ayo. 6.15 ya. 6.15. Ini benar-benar modalnya nekat, senekat-nekatnya datang ke kantor beliau, sangat intimidating, masuk ke dalam dingin penuh asap rokok. Wah, gitu berlebihan ya. Terus ada piala-piala di belakangnya, film-film besar gitu kan. Kamu mau bikin film apa, Mam? Gitu. Kita bikin film apa? Belum ada ide nih si anjing. Terus ya udah akhirnya ngobrol ngebluffing, terus begitu pulang baru nulis. Ternyata sinopsis yang saya baru bikin setengah jadi itu beneran belum ada endingnya, beliau suka gitu. Beliau suka, ya udah selesain endingnya, kita mau tahu endingnya kayak apa. Endingnya kayak gimana ini ya? Baru saya sih sinopsis baru yang pas yang ya itulah pokoknya, ntar biar nggak spoiler. Iya, biar nggak spoiler. Terus begitu selesaiin, beliau suka, ya udah langsung bikin draft 1. Draft 1 percaya atau tidak, seorang Chan Parwes itu adalah perfeksionis. Iya, setuju. Draft 1 itu biasanya adalah draft yang paling banyak dicoret-coret sama dia. Bener nggak Pak? Bener kan? Tapi draft 1 saya langsung sama dia langsung di-approve. Langsung dibakar kan? Langsung dibuang ke sampah. Gue pikir langsung diludahin. Apa ini gitu? Apa ini? Itu. Oke, itu kan menarik hati Pak Parwes. Hmm. Nah, menarik hati jajaran cast ini, ensemble cast-nya luar biasa loh. Keren kan ini kan? Gimana? Ini memang juga cast-nya juga intimidating. Mendirect seorang bocek gimana coba? Nah, Gila kacau kan bro.
gitu kan, Gading Marten ya kan. Waktu itu kita perjalanan panjang yang memilih KSW panjang sekali sampai akhirnya dapat Dream Team ini gitu, dapat Tara, terus kemudian wah Tara lumayan affordable nih, yaudah kita ambil Gading Marten. Kita ambil yang mahal, dapat Gading gitu. Iya. Budget ada sisa, dapat Fatih Undro ya kan. Gitu, jadi sesuai lah gitu. 3G, iya dapat 3G ini. Iya. Kapan lagi mereka bersatu di layar guys? Cuma modal nekat ya. Modal nekat. Awalnya juga ngajaknya nekat berarti ya. Iya nekat. Gue waktu nelfon, kira-kira Dia nelpon gue reject mulu. Begitu Papa Ros yang telepon baru saya nggak berani. Dengan Sebrol kan berapa tahun ya? Iya benar. Akhirnya raja terakhir telepon nih, oke deh. Iya Pak. Gimana Darto? Iya saya telepon lagi Tar lu ditawar nggak Tar? Tawar. Ntar dulu ya Tar ya. Ya jadi iya lagi ya. Ini masih ada nih WhatsAppnya. Gue capture lagi abis itu. Ada kayak ya udah lah teman ada gitunya ya Pak. Iya. Kan memang ada ya. suatu saat kita butuh bantuan, suatu saat kita juga dibantu juga. Iya, saling bantu. Berarti kan ini Pak Darto tadi bilang salah satu yang ngajak Pak Gading di sini yang udah berlebar Piala Citra. Kacau. Dan dengan film ini Pak Darto yakin bahwa akan bawa Pak Darto ke Piala Citra nggak? Gimana ya? Lu Pak Darto sebagai sutradara? Lu yakin nggak? Minimal Piala Liga 1 lah ini. Ya. Piala Kalpataru ya. Ada yang mau disampaikan nggak Pak Darto di momen ini di depan teman-teman cast semua? Saya ingin mengucapkan terima kasih buat teman-teman cast semua ini luar biasa. Ini nama-nama besar, nama-nama yang nggak main-main loh. Mereka ini udah puluhan tahun di dunia perfilman Indonesia. Saya baru anak piyik, walaupun saya udah tua juga sih ya. Tapi maksudnya masuknya nih baru anak piyik perdana, terus mudah-mudahan nanti kalau mereka akhirnya nonton di premier mereka bangga lah bisa ada di film ini gitu. Sutradara tepuk tangan buat Pak Darto. Udah lewat 6.17 nih. Udah lah. Atur deh. Sebenarnya yang dibilang Darto itu benar. Kenapa ini itu namanya modal nekat? Karena nekat dan yang paling terakhir adalah Gading. Karena Gading sangat mahal. Gembita. Lebih mahal. Mahal di Gempi. Gempi mahal ya. Jadi keseruannya di sini adalah ketika dikasih draft yang draft 2 kalau nggak salah ya. Pertama kali dikasih draft 2, saya baca, saya cuma nanya, saya jadi siapa? Jadi anak kedua, oke. Karakternya seperti apa? Udah ngalur ngidul segala macam, tapi dengan satu syarat, lu harus botakin. Lu harus jelek tapi botak. Ngikut. Tadinya botak. Akhirnya ribet, lu males kan? Iya. Nah, ngebuat chemistry kita bertiga karena kita udah punya pakem masing-masing. Dari awal kita ngobrol sama acting coach Jamal tuh karakternya kita buat seperti apa ya, kita dikasih kebebasan dan alhamdulillah juga ketika ngobrol sama Darto kayaknya seru tuh dibikin seperti itu. Kenapa akhirnya saya mau menerima film ini selain saya affordable karena syuting itu buat saya hobi. Yes, of course. Itulah asiknya punya mertua kaya banget. Itu dia aja gua. Nggak penting Pak. Jadi kalau mau calling saya calling aja Pak. Kabarin aja. Tapi kenapa tadi saat mau mulai lu sampai nggak bisa menahan air mata Pak? Kenapa Pak Tara? Apa ya? Gue tuh ketika gue tuh lahir dari sebuah kesempatan. Cerita ini tuh bagus banget. Mungkin buat teman-teman yang nggak tahu Coblos Cinta? Coblos Cinta nggak ada yang tahu. Oke, ini adalah penulis dari Coblos Cinta. Banyak sekali yang ditulis sama Imam Darto, Kakak Sesa, dan juga Mas Warman. Saya juga waktu kemarin itu habis kelar series yang luar biasa sampai season 3, itu adalah tangan dari mereka semuanya. Dan ketika saya baca ini tuh semuanya, makanya kenapa saya bilang ini adalah kombinasi antara dua sutradara yang luar biasa. Di sini ada ngakaknya, ada dramanya. Kalian akan relate dengan suatu hal yang kayak iya lagi anak pertama kayak gini, anak kedua kayak gini, anak ketiga kayak gini. Komedinya juga dapat, plot twistnya sangat. Yang kalian lihat tadi itu semuanya nggak ada di skrip, semuanya dirubah sama orang ini. Makanya kenapa sedih tuh kayak ini jadi juga ini film. Itu sih yang buat gue akhirnya karena sesuatu yang mikir nggak tayangnya. Gue sempat kayak mikir kayak ini kayak hancur, ini kacau nih. Tapi karena kita ngejalaninnya nekat, kita ngejalanin juga fun, dan akhirnya pas nonton kemarin tuh delivernya tuh luar biasa gitu.
Dan mudah-mudahan dengan bantuan teman-teman juga di sini ngasih tahu kalau ini lo ada suatu produk yang terbaru, komedinya. Komedinya itu sangat berbeda. Kenapa saya bilang beda? Dari keluarga Gading juga beda. Drama-drama plot twistnya ada. Dari saya ada, dari Fatih ada, bahkan dari teman-teman yang ada di belakang tuh ada. Inyong aja still banget. Yes, Inyong tuh tadi adegan dia genjot sepeda tuh beda dari adegan genjot sepeda yang lain ya. Utang negara ini gede banget. Utang negara lu pikirin. Utang bapak kita dulu nih. Lu belum. Kok pulang? Katanya punya rumah kagak pernah pulang.